Selamat bertemu kembali dengan kami, keluarga GBI Raja Wali Cirebon. Mari saudara, kita saat ini dipakai Tuhan. Kita akan memuji, membesarkan nama Dia, Allah kita yang luar biasa. Saudara, bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Saat ini mungkin semua ada dalam keadaan yang tidak mengenakan bagi kita semua. Ada yang merasakan PHK, ada yang merasakan sakit, ada yang merasakan Tuhan, saya ini harus bagaimana? Tapi yakin dan percaya, berpegang teguhlah kepada Tuhan kita, karena hanya kepada Dia saja kita dapat mengandalkan hidup kita. Percaya saja kepada Tuhan, suatu saatnya akan tiba, Tuhan akan membuka jalan buat kita semua. Mari kita akan puji Dia. Kita tahu hanya Dia andalan kita satu-satunya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
pujian kami, karena kami tahu Engkau layak menerimanya. Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Engkau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Allah kita hebat dan besar. Dia Allah satu-satunya yang layak kita puji, kita sembah. Puji Tuhan, dan kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan kita yang hidup. Kita diberi kuasa untuk menginjakkan kuasa iblis yang ingin mengganggu kita. Percaya, yakin bahwa Allah kita hidup. Amin. Kita puji Dia. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kita pakai dari Raja Mulia, di
kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, kalau saat ini sebentar kami akan menerima sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi kami anak-anak-Mu. Dengan firman-Mu ya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan. Bapa, kami ingin memuji membesarkan Engkau. Kami tahu kalau firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah penolong hidup kami anak-anak-Mu. Firman-Mu pelita bagiku. Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktuku bimbang, waktuku bimbang, jadilah jalanmu, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bilang, jadilah jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan, di jalanku. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat ini ya Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan melalui hamba-Mu, dan kami anak-anak-Mu diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan pemulihan, diberikan sukacita yang besar hanya karena firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita semua tentunya patut bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita boleh dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya walaupun situasinya belum banyak begitu berubah, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini saudara, itu betul-betul karena Allah begitu mengasihi kita. Terlebih pada pagi hari ini kita dibawa kembali untuk masuk dalam hadirat-Nya. Dan sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, mari kita akan belajar bersama di mana sinode kita GBI pada bulan Juni ini sekali lagi saudara mengadakan bulan keluarga. Dan kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang harmonisasi
ya dalam pelayanan dalam keluarga. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu yang bertema orang tua sebagai gembala yang baik, yang menjadi pintu bagi anak-anaknya. Orang tua gembala yang baik, menjadi pintu bagi anak-anaknya. Nah, saudara, kita akan baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 saja, tapi konteksnya ayat 7 sampai 15. Tapi yang kita akan baca hanya satu ayat, yaitu ayat yang ke-9, yang bunyinya demikian: Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi firman Tuhan katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, yaitu melalui Tuhan Yesus, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca dalam kitab Injil Yohanes khususnya pasal 10 ini, saudara, maka kita akan menemukan bahwa Yesus Kristus itu memberikan sebuah teladan bagi kita untuk menjadi sebuah pintu bagi mereka yang hari-hari ini tidak menemukan jalan. Bahkan, saudara, mungkin sudah dalam kebuntuan dalam menemukan jalan kepada terang, kepada kebenaran, kepada kehidupan, bahkan kepada keselamatan. Hari-hari ini banyak orang sudah mengalami hopeless, sudah mengalami keputusasaan, seolah-olah sudah tidak ada lagi pintu yang bisa dilewatinya. Semuanya kelihatannya buntu, saudara. Dan pagi hari ini Yesus menawarkan, akulah pintu itu, saudara. Nah, saudara, pada zaman itu para gembala biasanya akan mengarahkan domba-dombanya, saudara, untuk masuk ke dalam kandang pada waktu sore atau malam hari tiba. Nah, saudara, kemudian menempatkan seorang penjaga untuk berdiri di depan pintu kandang tersebut. Nah, kemudian setiap paginya, saudara, gembala-gembala itu akan memanggil domba-dombanya. Dan domba-domba yang mendengar suara gembalanya, domba-domba yang mengenal suara gembalanya, maka domba-domba itu akan keluar dari kandangnya. Ya, dia akan keluar dari kandangnya. Nah, penjaga kandang atau gembala yang tidur tepat di depan pintu masuk kandang akan menjadi pintu, saudara, akan menjadi pintu bagi domba-dombanya. Dan tidak ada satupun domba, saudara, baik pada waktu masuk maupun keluar kandang tanpa melewati gembala atau penjaga. Nah, saudara, di sini pintu memiliki fungsi untuk memberikan rasa aman dan juga menjaga dari berbagai mara bahaya. Nah, saudara, sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk menjadi sebuah pintu bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, supaya saudara sebagai orang tua bisa memberikan rasa aman, bahkan kita bisa menjaga anak-anak kita dari mara bahaya yang hari-hari ini begitu gencar, saudara, untuk memangsanya, untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini,
ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita sebagai orang tua bisa menjadi pintu bagi anak-anak kita, yang bisa memberikan rasa aman dan juga melindungi dari berbagai macam mara bahaya yang sedang mengintai anak-anak kita. Yang pertama, saudara, yang pertama dengan doa-doa kita. Yang pertama dengan cara kita berdoa, saudara. Berdoa. Dan saya percaya bahwa setiap orang tua yang memiliki anak tentunya tidak ingin anaknya itu menderita atau saudara mengalami gangguan, baik itu secara fisik, secara mental, juga secara spiritual. Jadi kita sebagai orang tua tidak ingin anak-anak kita akan mengalami gangguan, ya, atau menderita baik secara fisik, baik secara mental maupun juga secara spiritual. Nah, saudara, saat mereka harus jauh dari kita karena situasi tertentu, ya, sehingga kita nggak bisa bersama dengan mereka. Mungkin mereka sedang kuliah, atau mereka sedang bekerja, atau mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, sehingga saudara, kita sebagai orang tua tidak bisa selalu mengawasi mereka, tidak selalu bisa menyertai mereka, sehingga kita kadang-kadang harus terpisah, mungkin waktu yang singkat atau waktu yang lama, saudara, sehingga kita tidak bisa selalu mengawasi dan hadir bersama dengan mereka. Maka saudara, kita butuh bantuan untuk menjaga anak-anak kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang mau mendengar dan menjawab setiap seruan doa-doa umatnya, doa-doa kita sebagai orang tua. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita doakan buat anak-anak kita, saudara. Yang pertama, saudara, doakan untuk perlindungan anak kita dari gangguan fisik. Doakan supaya mereka terlindungi dari bahaya, apa saudara? Dari bahaya seperti perkelahian. Saudara, di mana-mana sekarang ini, saudara, yang berkelahi itu banyak anak muda. Tawuran antar pemuda, antar siswa, antar mahasiswa, saudara, itu sering terjadi dan sering kita lihat. Dan kita berdoa supaya anak-anak kita dijauhkan, dilindungi dari situasi itu. Saudara, situasi dijauhkan dari situasi mungkin sakit, kecelakaan, atau saudara mara bahaya yang lain. Kita cover dengan doa-doa kita. Apalagi hari-hari ini, saudara, virus corona begitu ganas, saudara, menyerang tidak pandang bulu, saudara. Tua, muda, bahkan sekarang ini berkembang, anak-anak bisa kena virus ini, saudara. Dan kalau sudah kena virus ini, saudara, memang kalau kita lihat film-filmnya itu mengerikan, saudara, menakutkan. Dan untuk itu, saudara, mau tidak mau kita harus gencar mendoakan anak-anak kita supaya dilepaskan dari semua bahaya ini, ya. Kemudian kedua, saudara, kita berdoa untuk sekolah anak-anak kita atau universitas anak-anak kita di mana mereka belajar, dan juga kita doakan gereja di mana anak-anak kita sedang beribadah. Saudara, tentunya ya, kalau di Cirebon tentunya bersama dengan orang tua, tapi kalau sudah kuliah, sudah sekolah di luar kota, saudara, mereka harus beribadah. Dan tentunya kita harus juga berdoa supaya gereja atau sekolah atau universitas di mana anak kita belajar, saudara, itu akan menolong anak kita, baik itu supaya intelektual anak-anak kita itu bertumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang mempunyai, saudara, kecerdasan, tapi juga, saudara, memiliki karakter yang baik, saudara. Oleh karena itu,
kita sebagai orang tua, kita harus berdoa untuk hal ini. Karena apa? Seringkali saudara, ada masalah di sekolahan antara guru dengan anak. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang bapak dipanggil ya ke sekolah karena ya anaknya punya masalah dengan sekolah, dengan gurunya. Ya, saudara, nah untuk itu kita perlu doakan sekolahan, gurunya, sehingga saudara kita sebagai orang tua tidak hanya membekali anak itu, saudara, orang yang pinter, anak yang pinter, tapi juga kita bertanggung jawab, saudara, untuk anak kita ini memiliki karakter. Jadi antara sekolah dan gereja itu perlu kita doakan. Bahkan kalau perlu, saudara, seperti saya lakukan, saya datang ke gereja di mana anak saya di Jogja itu beribadah, saudara. Saya ingin tahu bagaimana keadaan gereja itu, suasananya bagaimana, ya, pendetanya gimana. Saya ngobrol di sana, saya hadir di sana, saudara. Sehingga saya akan tahu bagaimana anak saya di sana dididik, saudara. Ya, sehingga jangan-jangan nanti anak saya diajar yang enggak, saudara. Karena saya punya teman, saudara, anaknya kuliah di Bandung, saudara. Dia aktif di gereja, amburadul kuliahnya, saudara. Sering bolos karena apa? Diajak pelayanan kemana-mana, saudara, ke luar Jawa, kemana-mana, sehingga saudara sekolahnya kacau, ya, sekolahnya kacau sekali, saudara. Orang tuanya marah-marah, saudara, ya, karena apa? Anak ini lebih fokus kepada pelayanan daripada kuliahnya, sehingga kacau, saudara. Ya, nggak selesai-selesai, nggak lulus-lulus karena apa? Anaknya bandel, saudara. Nah, saya harus tahu persis, saudara, gereja di mana anak saya beribadah. Karena saya ingin anak saya bukan hanya pinter, tapi juga berkarakter. Dan itu harus tahu kita sebagai orang tua, bukan dijor begitu saja karepe anak dewek, saudara. Ya, nggak bisa, saudara. Kita punya tanggung jawab untuk hal ini, saudara. Dan itu dengan berdoa. Doakan, saudara, pendetanya. Doakan, saudara, sekolahnya. Supaya apa, saudara? Supaya pada waktu anak kita, saudara, bukannya cerdas, saudara, berkarakter, tapi yang ketiga yang perlu kita doakan buat anak kita adalah berdoa supaya anak kita itu membawa pengaruh, ya, membawa pengaruh yang baik dimanapun dia berada, saudara. Jadi dia cerdas, dia berkarakter, saudara. Dan juga kita doakan supaya dia memiliki pengaruh, berpengaruh yang positif, bukan yang negatif, saudara. Tapi kita doakan supaya kehadiran anak kita dimanapun membawa pengaruh yang baik, membawa berkat Tuhan, membawa terang dan garam. Dan saya bersyukur, saudara, anak-anak saya yang di luar kota, ya, mereka, ya, menjadi berkat. Mereka punya komunitas, ya, di mana-mana, baik yang di Kalimantan, di Jogja, ya, yang sudah jauh dari orang tua, mereka punya komunitas yang baik. Dan saya mendengar teman-temannya memberikan kesaksian, saudara, bahwa kehadiran anak-anak kami menjadi berkat bagi mereka, saudara. Ya, jadi doakan supaya anak-anak saudara di sana bukan menjadi, ya, justru apa, saudara, menjadi pemimpin keributan, tapi doakan supaya anak saudara dimanapun anak saudara itu menjadi berkat, di terang dan garam, sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi caranya bagaimana, saudara? Yaitu dengan doa, berdoa buat mereka. Yang kedua, saudara, yang kedua, dengan menanamkan standar dan nilai di dalam keluarga. Ya, yang pertama tadi dengan berdoa, yang kedua yaitu menanamkan standar dan nilai dalam keluarga. Nah, saudara, kalau kita baca kisah Yosua, Yosua sangat sadar betul bahwa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, saudara, ia harus memastikan bahwa umat Tuhan mengikuti standar dan aturan atau ketetapan Allah. Demikian juga Yosua sebagai kepala keluarga, dia juga perlu menetapkan standar yang benar, yaitu seturut dengan firman Tuhan.
Sehingga kalau kita baca dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15, dia berkata begini saudara, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang-orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan kalimat terakhir saudara. Tetapi aku, yaitu Yosua dan seisi rumahku, saudara, firman Tuhan katakan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil keputusan bersama dengan seluruh keluarganya untuk tetap beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Saudara, kita perlu membangun sebuah filter yang dapat melindungi keluarga kita masing-masing dari berbagai pengaruh negatif dari dunia ini, saudara. Dengan cara apa? Yaitu mendidik dan mengajar anak-anak kita dengan ajaran dan nasihat firman Tuhan. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan di sana, Rasul Paulus menasihati kepada orang tua supaya mendidik anak, mengajar anak, saudara, dengan ajaran-ajaran yang benar dari firman Tuhan. Saudara, tentunya saudara, didikan atau koreksi yang diberikan harus diberikan saudara dengan penuh kasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dengan cara yang apa saudara, yang tidak otoriter atau dengan arogan. Jadi kita harus saudara ya mendidik mereka, mengoreksi mereka dengan kasih, tentunya berdasarkan firman Tuhan, bukan sekali lagi dengan otoriter maupun dengan arogan. Saudara, mungkin kita ajak diskusi anak-anak kita dalam membuat sejumlah ketentuan atau aturan ya untuk mereka. Kita bisa menjelaskan kepada mereka mengapa perlu ada aturan atau ketentuan itu dibuat, apa manfaatnya, apa faedahnya untuk mereka. Itu perlu dijelaskan dan didiskusikan dengan mereka, supaya apa saudara, ada satu kesepakatan, sehingga tindakan-tindakan yang akan diambil orang tua tadi nanti tidak akan menimbulkan efek negatif kemudian, saudara. Saudara dikasih Tuhan, sediakan waktu kita untuk bicara mungkin dari hati ke hati dengan mereka, untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang mereka butuhkan, supaya mereka bertumbuh menjadi orang yang berkarakter baik, saudara. Bagaimana saudara? Kita bisa lakukan kapan saja. Kalau saudara baca Ulangan 6 ayat 7, pada waktu kita duduk di rumah, pada waktu kita berjalan, bahkan pada waktu kita santai, saudara, ya, berbaring, bangun, dikatakan di sana, kita harus berulang-ulang mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kenapa sudah perlu berulang-ulang, saudara? Karena kadang-kadang anak itu saudara gampang lupa, ya. Nah, itu perlu ditanamkan, perlu diingatkan berulang-ulang sampai akhirnya anak kita itu menjadi kebiasaan, saudara, menjadi biasa ya melakukan tindakan itu, walaupun kita harus berulang-ulang mengingatkan kepada mereka. Saudara, jadi saudara dikasih Tuhan, yang paling penting di sini lebih daripada itu adalah memberikan keteladanan hidup bagi anak-anak kita. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, disiplin berdasarkan kasih untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai dan karakter anak. Jadi yang ketiga, poin ketiga, disiplin berdasarkan kasih untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai dan karakter anak. Jadi tidak ada cara yang lebih
tepat untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai dan karakter anak saudara, kecuali dengan melakukan pendisiplinan dengan kasih, saudara. Dengan berimbang antara disiplin dan kasih, dan melalui pengajaran dan keteladanan. Saudara, disiplin tanpa kasih justru akan menghasilkan, saudara, kepahitan dalam anak. Ya, jadi kalau kita disiplin anak tanpa kasih, itu bisa menimbulkan anak yang terluka. Ya, sehingga banyak anak-anak akhirnya kehilangan gambar dirinya. Karena apa? Saudara, orang tua dalam mendisiplin itu tidak disertai dengan kasih. Ya, tidak disertai dengan kasih. Jadi disiplin dan kasih itu harus ada. Atau sebaliknya, saudara, kita nggak boleh ya berlebihan memberikan kasih dan tanpa disiplin, sehingga anak kita akhirnya menjadi anak yang tidak tahan banting, saudara. Anak kita tidak akan menjadi anak yang tangguh, ya. Karena apa, saudara? Selalu dituruti kemauannya, ya. Sehingga anak ini akhirnya anak begitu gampang menyerah terhadap kesulitan, tantangan. Ya, jadi perlu ada satu keseimbangan antara kasih dan disiplin, saudara. Ada seorang yang bernama Profesor Gregory Staton, saudara. Dia mengatakan begini, saudara, ya, pentingnya setiap orang tua untuk melakukan prinsip 1:10. Di mana kalau orang mendisiplin satu, saudara, maka perlu diberikan 10 pujian. Ya, jadi untuk memulihkan itu, saudara, satu disiplin tindakan ada 10 pujian. Sedangkan, saudara, kalau Dr. James Dobson, saudara, kenapa kita perlu, saudara, memberikan disiplin, saudara? Itu penting karena apa? Mereka dapat belajar untuk bertanggung jawab. Ya, jadi aturan itu dibentuk, diberikan supaya anak itu belajar tanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, karena apa? Akibat tindakan kita itu bukan hanya untuk diri kita, tapi bisa menyebabkan bagi orang lain. Misalnya, saudara, kita harus pakai helm, kita harus pakai kecepatan tertentu, saudara. Karena apa, saudara? Kalau enggak, bisa-bisa nabrak orang lain dan bisa membuat orang lain meninggal, saudara. Ya, jadi aturan dibuat itu supaya kita bertanggung jawab. Ya, bukan supaya kita hidup semaunya sendiri. Nah, kalau 3 hal ini, saudara, kita lakukan, maka saya percaya, saudara, anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak yang baik, saudara. Ya, oleh karena itu biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong saudara dan saya, ya, supaya kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kita itu bukan hanya cerdas intelektual mereka, tetapi juga menjadi manusia-manusia yang berkarakter seperti Kristus. Sehingga anak-anak kita dimanapun berada, saudara, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu sontohan, tapi menjadi, saudara, batu penjuru untuk membawa orang-orang lain mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa begitu saja jadi, saudara. Ada orang tua yang betul-betul bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan cara tadi. Doakan mereka. Doakan mereka. Kemudian, saudara, yang kedua, menanamkan standar dan nilai di dalam keluarga, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ketiga, saudara, ada disiplin yang didasari dengan kasih. Nah, kalau ini kita lakukan, saudara, itu akan menolong kita. Saya percaya masa depan anak-anak saudara bukan menjadi masa depan yang akan membuat saudara dan saya susah, tapi saudara akan tersenyum, saudara akan bahagia melihat anak-anak saudara diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin. Baik, saudara, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan naik satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini. Bila firman-Mu pada pagi hari ini akan menuntun setiap kami, orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anak mereka. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menganugerahkan kepada kami anak-anak yang baik, itu suatu kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan untuk itu tidak bisa muncul begitu saja. Ada orang tua yang berusaha Tuhan dengan cara yaitu berdoa bagi anak-anak mereka, memberikan satu Tuhan ajaran-ajaran firman Tuhan bagi anak-anak mereka. Bahkan ada disiplin bagi anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anak kami bertumbuh dan hidup bukan menurut apa dunia ini katakan, tapi anak-anak kami boleh hidup dan bertumbuh menjadi anak-anak yang terus dipimpin dan diajar menurut standar-standar firman Allah, sehingga mereka tidak hanya dibekali intelektual yang cerdas, yang baik, tetapi juga memiliki karakter-karakter Kristus yang nyata dalam hidup mereka, sehingga kehadiran anak-anak kami dimanapun mereka berada, Tuhan membawa terang, membawa garam Kristus bagi mereka semua, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan memberkati orang tua saat ini yang mereka berjauhan dengan anak-anak mereka, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena studi. Tuhan tolong supaya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa senantiasa menyertai anak-anak mereka, mengawasi anak-anak mereka. Dan bila kami sebagai orang tua yang bertanggung jawab Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan dan terus menanamkan nilai-nilai ajaran Kristiani yang benar kepada anak kami, dan mendisiplin mereka sesuai dengan firman Tuhan, sehingga sekali lagi anak-anak kami rindu menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi dan kuasa bagi orang tua supaya mereka didengar anak-anak mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan firman-Mu ini menjadi terang bagi setiap langkah kami, sehingga apa yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia bagi anak-anak kami. Oleh karena itu terimalah sekarang saudara berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus mulai sejak sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Amin. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji
kita akan mendengarkan warta sepekan. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBI Raja Wali, bertemu lagi dengan saya Rudi di Recent Update minggu ini. Ada dua hal yang saudara harus perhatikan pada Recent Update minggu ini. Yang pertama, ibadah akan kita lakukan secara online streaming pada tanggal 21 Juni 2020 pada hari Minggu pukul 8 pagi, yang ada linknya di bawah ini, yaitu YouTube GBI Raja Wali Cirebon. Jangan lupa bagi saudara yang menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share kepada saudara-saudara melalui WA ataupun melalui sosial media lainnya untuk memberkati kita semua. Yang kedua, bagi saudara yang ingin melakukan persembahan, bisa melakukan transfer di rekening di bawah ini, atau bisa datang langsung ke Sekretariat GBI Raja Wali Cirebon yang berada di Jalan Ruko Villa Kecapimas nomor 15, dan sudah disediakan kotak persembahan di sebelah kiri saya. Sekian Recent Update pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di Recent Update berikutnya.